Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh khairu nabiyyin arsalahu lil alamin jami'an arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa asyhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini memanfaatkan jam istirahat, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara fenomena yang kita sering hadapi, yang sering kita dengar saat ini, bahkan yang sering kita lihat, kita saksikan di media-media cetak maupun media elektronik, kita mendapati banyak sekali klaim-klaim, pengakuan-pengakuan yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi perlakuan tersebut secara logika saja, tidak perlu dengan menggunakan dalil, secara nurani saja dapat disaksikan bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan hati nurani dan bertentangan dengan budi kemanusiaan. Bagaimana kita dapat saksikan apabila kita melihat orang-orang yang mengatakan, mengucapkan takbir, menggemakan takbir Allahu Akbar, tapi saat melakukan takbir itu, mengucapkan takbir itu, dia sambil membelah dada seseorang yang sudah mati atau menggorok leher seseorang. Apakah ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Apakah ini agama yang katanya rahmatan lil alamin? Pada hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Bagaimana dulu gema takbir oleh para pahlawan kita diucapkan adalah untuk menyemangati bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, untuk menghalau kezaliman di muka bumi Indonesia ini. Itu adalah merupakan takbir yang sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW berjuang melawan kemungkaran dan menghilangkan kezaliman. Pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini sering dibaca, sering diulang-ulangi oleh para penceramah. Tapi terkadang isi dari ayat ini sama sekali tidak diresapi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kita akan membahas masalah bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW ini mungkin dalam beberapa kali pertemuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya wa ma, kami tidak. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ucapannya ini tegas sekali. Tidak mengatakan saya mengutus engkau ya Muhammad atau kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi tidak dinafikan dulu. Artinya ada kata tidak dulu. Sekali-kali kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya Rasulullah SAW tidak diutus kecuali dengan membawa rahmat. Rahmatnya ini bukan bagi kaum muslimin saja. Kalimatnya tidak dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak seperti itu. Akan tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Jadinya rahmat bagi orang yang mukmin atau bagi orang yang kafir atau bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Nanti kita akan uraikan bagaimana contoh-contoh dari perilaku Rasulullah SAW atas pernyataan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah SAW adalah merupakan penjelmaan dan praktek hidup daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an Al-Karim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ana rahmatul muhdah." Kata Nabi, aku adalah sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Ana rahmatul muhdah. Pada suatu ketika, tatkala Rasulullah SAW, ini sebagai mukaddimah dulu, ya. Rasulullah SAW dan para kaum muslimin pada peperangan Uhud, kita ketahui bagaimana pada peperangan Uhud itu kaum muslimin yang pada fase awalnya hampir meraih kemenangan atau sudah bisa dibilang kaum muslimin sudah menang pada waktu itu, akan tetapi ada pasukan di garis belakang, pasukan rumat, pasukan pemanah yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meninggalkan posisi mereka, turun dari bukit rumah karena melihat bahwasanya rupanya kaum muslimin sudah menang dan berserakan banyak sekali ghanimah yang terdapat di dataran Uhud itu. Akhirnya mereka turun, mereka lupa akan pesan Rasulullah SAW untuk jangan meninggalkan posisi kalian, baik kami menang ataupun kami kalah. Mereka melupakan berat pesan Rasul. Akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy yang dipimpin pada waktu itu oleh Khalid bin Walid. Dia belum masuk Islam, pada waktu itu menjadi komandan pasukan Quraisy. Khalid bin Walid menyerang dari garis belakang. Akhirnya
kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir dan mengalami kekalahan. Pada saat banyak terbunuh dari kaum muslimin, Rasulullah SAW diminta oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, laknat mereka ya Rasulullah. Laknat itu orang-orang kafir yang telah membunuh sahabat-sahabat kamu. Di antaranya kita ketahui yang terbunuhan juga adalah paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman beliau juga terbunuh pada peperangan tersebut. Rasulullah SAW diminta laknat mereka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW menjawab, innama bu'ithu rahmatan walam ub'ats adaban wala la'adan. Saya ini diutus sebagai rahmat. Saya bukan diutus sebagai pemberi azab ataupun tukang laknat. Demikian pula kita lihat apa yang diucapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah tatkala terjadi pertempuran antara beliau dengan pasukan Muawiyah. Beliau melarang pengikut-pengikutnya untuk mencaci maki Ahlus Syam. Dan beliau mengatakan, inilah arda an takunu ayyabin wala sabbabin wala syattamin. Aku tidak redha kalau kalian itu menjadi tukang laknat, tukang caci maki. Akan tetapi katakanlah, Allahumma ahqir dima'ana wa dima'ahum. Ya Allah, lindungilah darah kami dan darah mereka. Fahum ikhwanuna fil millah. Karena mereka juga saudara kita dalam agama. Padahal yang dihadapi adalah orang-orang yang memusuhi, yang memerangi Imam Ali. Akan tetapi mencontoh daripada akhlak Rasulullah SAW, hal tersebut dihadapi dengan kebaikan. Bahkan Imam Ali melarang pasukannya untuk menyerang terlebih dahulu, kecuali jika mereka menyerang baru hendaknya ditinggalkan serangan tersebut. Ini adalah contoh daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW juga tatkala beliau hijrah di Taif, hijrah ke Taif, hijrah pertama Rasulullah SAW itu sebelum ke Madinah, beliau hijrah ke Taif. Ketika pada waktu itu pamannya Abu Thalib sudah meninggal, istrinya juga Sayyidatina Khadijah Al-Kubra alaihissalam sudah meninggal. Beliau hijrah ke Taif mengharapkan barangkali saja sikap penduduk Taif berbeda dengan sikap penduduk ahli Mekah. Akan tetapi ternyata bagaimana sambutan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ke Taif. Ternyata sambutan mereka sangat jelek sekali. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW bukan disambut, akan tetapi disambitin, ditimpuk dengan batu. Yang nimpukin bukan orang-orang tua, tapi disuruh anak-anak kecil, suruh nimpukin. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW itu seperti orang gila yang disorakin, yang disambitin, yang dicemooh. Bahkan pada waktu itu sampai Rasulullah SAW berdarah-darah dan kemudian berteduh di salah satu kerundung anggur. Pada saat itulah malaikat Jibril datang kepada beliau menawarkan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pendapat kamu bagaimana, untuk meminta kepada engkau apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi orang-orang yang telah menghinakan engkau dan menyakiti kamu. Dan kami sudah siapkan ini malaikat penunggu gunung di dekat Taif untuk membina
membinasakan mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat dan mengadab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah, hidayahilah kaumku itu karena mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Seandainya, kata Nabi, seandainya mereka penduduk Taif ini tidak beriman kepada aku saat ini, aku pun tidak mau azab mereka. Aku pun tidak mau agar Allah menimpakan azab bagi mereka. Karena aku masih mengharapkan semoga saja dari keturunan mereka ada orang-orang nanti yang akan beriman kepada aku. Inilah rahmat Rasulullah SAW. Jadi bukan saja terhadap orang-orang yang didakwahi, tapi Rasulullah SAW pandangannya jauh ke depan. Bagaimana mengharapkan bukan saja orang yang didakwahi tersebut menjadi beriman, akan tetapi jika mereka tidak beriman pun mungkin saja anak keturunannya nanti beriman kepada beliau. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Para hadirin jamaah Masjid Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini bagaimana kita saksikan kaum muslimin saling caci mencaci di antara mereka, hina menghinakan di antara mereka, saling melaknat, menjelek-jelekkan di antara mereka. Bahkan kita saksikan apabila kita saksikan di negara Arab, kita saksikan mereka saling bunuh-membunuh pada saat yang mana musuh-musuh mereka saling bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi kaum muslimin sendiri saling bertengkar di antara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya di dalam surah Al-Anfal, "Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun wa fasadun kabir." Orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang kafir, ba'dhuhum li ba'din awliya, ba'dhuhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Musuh-musuh Islam, walaupun mereka mempunyai golongan yang bermacam-macam, mempunyai nama yang bermacam-macam, mempunyai kelompok yang bermacam-macam, Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Budanya, atau yang lain-lain. Bahkan di setiap agama terdapat berbagai kelompok dan sekte. Tapi mereka kalau menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu. Kita saksikan bagaimana sulitnya perjuangan kaum muslimin di Palestina untuk merebut, untuk mengembalikan tanah mereka dan untuk merebut kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh mereka. Bagaimana kaum muslimin tidak dapat mengambil atau merebut kembali masjid atau kiblat pertama kaum muslimin tersebut? Karena kaum musliminnya sendiri di antara mereka satu sama lain tidak bersatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bahu membahu, saling
saling bantu membantu, saling tolong menolong. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal yang seperti itu, artinya jika kalian kaum muslimin tidak melakukan hal seperti itu, tidak saling bantu membantu di antara kalian, tidak saling tolong menolong di antara kalian, tidak saling kasih sayang di antara kalian, takun fitnatun wa fasadun kabir, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Inilah yang kita alami, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saat ini kita saksikan bagaimana kaum muslimin walaupun banyak jumlahnya, tapi mereka terkocar-kacir. Mereka lemah. Mereka sama sekali tidak ada wibawa di hadapan kaum musuh-musuh mereka. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan, "Satatada'a 'alaikumul umamu kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha." Umat-umat nanti akan saling berkerumun untuk mengerubuti kalian. Mereka bersatu mengerubuti kalian, kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha, seperti orang yang berkerumun mengelilingi makanan yang ada di nampan. Kaum muslimin dijadikan bulan-bulanan, bagaikan bola ditendang ke sana, ditendang kemari, terombang-ambing, sama sekali tidak ada wibawa di antara kaum muslimin di hati mereka. Lalu sahabat-sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Sahabat-sahabat bertanya, apakah kondisi kita pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Apakah jumlah kaum muslimin sedikit pada waktu itu? Rasulullah SAW menjawab, "Bala, bal antum katsirun." Tidak demikian. Bahkan pada saat itu jumlah kalian banyak. Jadi secara kuantitatif kalian itu banyak. Bal antum katsirun, kalian itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu bagaikan sampah-sampah yang terombang-ambing tatkala terjadi banjir. Jadi kalau terjadi banjir itu di atas air banyak sekali sampah-sampah yang terapung, yang tidak mempunyai pegangan, terbawa arus kemanapun arus itu berjalan. Demikian digambarkan kaum muslimin pada saat ini. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, kalian itu bagaikan sampah-sampah yang ada di atas banjir. Wala yanzi'annallahu fi qulubikumul mahabata, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari kalian al-mahabah, itu rasa gentar, rasa kewibawaan kaum muslimin itu hilang di mata mereka. Wala yanzi'annallaha fi qulubi aduwikum al-mahabata minkum, dan musuhmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar, rasa wibawa dari kalian, terhadap kalian, dari hati-hati musuh-musuh kalian. Arti sama sekali mereka tidak memiliki rasa gentar terhadap kalian, rasa takut terhadap kalian, walaupun kalian itu terlihat jumlahnya banyak. Mereka berani mempermainkan kita. Ini disebabkan apa, Rasulullah?
wala yuqi'anna fi qulubikum mahabata wala yuqi'anna Allahu fi qulubikum al-wahn, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hati kalian al-wahn. Jadi sebab dan penyebabnya kenapa kalian bisa diremehkan, tidak dihargai, bahkan dicemooh pada saat ini, disebabkan yaitu di hati kalian terdapat wahan, ada penyakit wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan tersebut adalah hubbud dunya, cinta kalian, gandumnya kalian terhadap dunia, wa karahiyatul maut, dan kalian sudah takut akan kematian. Inilah yang membuat kaum muslimin saat ini lemah. Jadi hanya di benak mereka hanya kepentingan dunia yang diharapkan. Apa itu maksudnya kepentingan? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Apakah kita tidak boleh menjadi kaya? Sama sekali di dalam Islam tidak dilarang kita mencari harta. Bahkan itu adalah dianjurkan. Bahkan Rasul mengatakan, walabul halali, mencari yang halal itu adalah ibadah. Mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Dan menjadi kuat, menjadi kaya adalah sesuatu yang diharapkan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini menunjukkan bagaimana bahwasanya mencari harta, mencari rezeki yang halal, seorang menjadi berusaha supaya dia kehidupannya lebih baik, itu sangat diharapkan di dalam Islam. Akan tetapi yang tercela, yang dilarang adalah menjadikan harta dan tujuan dunia menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Ini yang disebut hubbud dunia. Jadi apabila diberikan pilihan mana yang harus diutamakan, kepentingan dunia atau kepentingan agamanya, dia lebih mengutamakan kepentingan dunianya. Ini yang disebut hubbud dunia. Mana yang lebih diutamakan, menjaga agamanya atau dia mencari ketenaran, popularitas di dalam dunia ini? Dia pilih popularitas di dunia. Ini namanya hubbud dunia. Apabila ditawarkan apa yang dia cari, menjaga agamanya atau yang penting dia mendapatkan kedudukan atau kursi, jabatan, dia pilih jabatannya. Ya, walaupun dalam mencari jabatan tersebut agamanya ditinggalkan. Ini yang disebut hubbud dunia. Mental seperti inilah yang membuat mental kaum muslimin menjadi lemah. Kaum muslimin tidak dihargai. Kaum muslimin saat ini lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya daripada kepentingan Islam itu sendiri. Sehingga mereka saling gontok-gontokan di antara mereka, saling bertengkar di antara mereka, di antara kaum muslimin, hanya karena mencari kedudukan, hanya karena ingin pamor, menjadi pimpinan sesuatu. Perpecahan di antara kaum muslimin tidak menjadi konsennya, tidak menjadi perhatian. Ini yang kita alami saat ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah yang membuat kaum muslimin menjadi lemah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pendahuluan
daripada pembahasan tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan kita lihat bagaimana sih praktek Nabi kita Muhammad SAW, ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim maupun sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana rahmatnya Islam. Apakah benar Islam itu seperti yang kita saksikan saat ini, di mana kalau orang banyak melihat wajah Islam dari apa yang mereka saksikan baik di YouTube, di TV maupun dari berita-berita yang sama sekali tidak menggambarkan kedamaian, yang sama sekali menimbulkan kebencian, sampai ada seorang Prancis datang kepada Syekh Adnan Ibrahim. Dia menangis-nangisan mengatakan kepada Syekh Adnan Ibrahim, saya ini saat ini tidak gembira melihat kalau ada berita orang non-muslim masuk ke dalam Islam. Saya tidak bergembira lagi sekarang. Syekh Adnan Ibrahim bertanya, kenapa bisa demikian? Kamu tidak gembira kalau ada orang yang mendapat hidayah? Bagaimana saya gembira ya Syekh, katanya. Saya sendiri sekarang sedang bingung. Anak saya sendiri mau keluar daripada Islam. Kenapa demikian? Kenapa bisa begitu? Dia bilang, anak saya malu setiap kali pergi kuliah. Setiap kali pergi kuliah dicemooh oleh teman-temannya, diberitakan, nih beginikah agama kamu? Diberitakan tentang gambaran tentang bagaimana kekejaman Islam yang saling membunuh di antara mereka. Bahkan tidak pandang bulu yang dibunuh apakah itu anak-anak, wanita. Bahkan pembunuhannya dengan sangat sadis. Bom meledak di mana-mana. Gak pandang bukan yang dibom adalah tentara musuh, tapi kadang-kadang ngebom di masjid, di pasar, di tempat-tempat umum. Sehingga anak saya malu mau sekolah. Sehingga dia berkatakan anaknya itu mau keluar dari agama Islam karena melihat perilaku yang digambarkan oleh umat Islam sendiri, oleh kaum muslimin sendiri, merusak wajah Islam, mencoreng wajah Islam dengan perilaku mereka, dengan slogan-slogan mengatasnamakan Islam. Inilah Islam. Slogan-slogan apakah itu bendera, slogan-slogan takbir dan sebagainya. Kemudian slogan-slogan pakaian. Yang anehnya semuanya itu adalah sebagai kamuflase, atau itu adalah hanya sebagai tameng daripada perbuatan busuk yang sama sekali bukan daripada Islam. Ini Islam dicoreng, Islam dihancurkan oleh kaum muslimin sendiri. Apa yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, menjadikan kaum muslimin begitu mulia, menjadikan kaum muslimin itu begitu terhormat, begitu disegani, bukan saja oleh kawan maupun oleh mereka, juga oleh lawan. Bagaimana kaum muslimin pada waktu itu begitu terhormatnya. Nah ini saat ini kondisi mereka, kondisi kaum muslimin dirusak oleh kaum muslimin juga. Nah ini insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita ambil contoh-contoh. Kita akan lihat bagaimana contoh rahmatnya Rasulullah SAW, rahmatnya Islam ini yang berada di tengah-tengah agama-agama yang lain, bahkan di tengah-tengah lingkungan hidupnya, bagaimana Islam itu memberikan rahmat, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian sesuai dengan namanya As-Salam, sesuai dengan namanya Al-Islam yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada agama yang membawa perdamaian. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah lebih
menjelaskan nanti pada besok dan seterusnya kita akan bahas bagaimana rahmatnya Islam terhadap alam semesta ini, Islam terhadap kaum muslimin, terhadap kaum kafir, terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ini saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.